Siapa yang nggak pernah dengar Tokopedia? Salah satu startup kebanggaan Indonesia. Jadi mereka tuh punya sekitar 1.100 karyawan teknologi sebelum diakuisisi oleh TikTok. Dan sekarang untuk karyawan teknologi sisa tinggal 35 orang. Hari ini CNBC Indonesia mengkonfirmasi TikTok melakukan PHK besar-besaran di Tokopedia dan mengalihkan hampir seluruh operasi e-commerce ke China. Jadi dari 1.100 karyawan teknologi sekarang tinggal 35 saja. Dan ini bukan restrukturisasi, lebih ke pengosongan. Masih ingat nggak saya bikin konten tentang TikTok mengakuisisi Tokopedia sekitar 2 tahun yang lalu? Dan kebanyakan orang memang tidak memperhatikan pola ini. Taunya cuma ada investasi masuk, valuasi naik, Tokopedia dapat nafas yang baru. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Di konten saya sebelumnya tentang ini, waktu TikTok Shop pernah dilarang pemerintah Oktober 2023, itu tujuannya untuk melindungi UMKM. Terus 6 bulan kemudian, TikTok balik lagi tuh ke Indonesia dan masuk lewat Tokopedia dengan $1,5 miliar. Waktu itu saya bilang ini bukan tentang TikTok, tetapi ada sebuah pola yang perlu kita perhatikan. Jadi ada platform masuk, menguasai pasar, lalu mereka bisa atur sesuai kepentingan mereka. Hari ini polanya sudah terkonfirmasi. Tokopedia diakuisisi, tetapi bukan untuk dikembangkan di Indonesia, operasinya tetap nanti akan ada di China. Karyawan lokalnya di PHK sebagian besar. Saya nggak mau kita salah fokus ya. Di sini saya mau ngajak teman-teman tuh untuk berpikir dan bernalar. Lihat polanya. Jadi ini nggak ada urusannya dengan TikTok atau negara tertentu atau yang jahat, yang tidak. Kita salah fokus tuh kalau kita cara berpikir seperti itu. Yang kita perlu perhatikan adalah ini memang keputusan bisnis yang logis dari sudut pandang berbisnis. Karena siapapun yang berbisnis dia pasti mau efisiensi, kontrol, dan sentralisasi. Tetapi setiap perusahaan besar akan membuat keputusan itu sudah pasti yang paling menguntungkan bagi pemegang saham mereka. Nah, yang perlu kita pahami dan coba pelajari tentunya adalah polanya. Apalagi polanya mirip-mirip akhir-akhir ini. Ya, dan ini bukan tentang Tokopedia saja. Saya pernah juga bahas tentang pabrik otomotif Jepang yang sudah ada isu dan merencanakan untuk pergi ke Vietnam. Lalu ada juga Nvidia yang masuk ke Batam, tapi hanya butuh tenaga profesional spesialis. Sekarang ada Tokopedia, dari 1.100 karyawan teknologi, sekarang tinggal 35 orang saja. Jadi ada 3 peristiwa ini dalam waktu 2 minggu. Ada pola-pola yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, karyawan lokal yang tidak punya kendali atas keputusan itu, itulah mereka yang akan kena dampak yang paling pertama. Dan saya tahu pasti ada yang bilang, saya lebay, terlalu pesimis, nakut-nakutin. Ya normal aja punya reaksi seperti itu. Karena kalau semua merasa baik-baik saja hari ini, ya memang kita juga nggak perlu siapin apa-apa, karena kan semua baik-baik saja. Tetapi tentunya ini ada pola yang sedang bergerak sekarang. Dan ini sudah dan sedang terjadi. Jadi konten seperti ini tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk mulai mempersiapkan. Saya buat karena saya percaya lebih baik kamu tahu sekarang dan punya waktu untuk mempersiapkan, daripada tahu nanti ketika pilihan sudah lebih sempit. Karyawan Tokopedia di PHK itu bukan orang-orang yang tidak kompeten. Tetapi kalau mereka hanya punya satu pintu penghasilan, dan ketika pintu itu ditutup yang mungkin bukan karena kesalahan mereka, tapi karena keputusan yang dibuat di tempat lain oleh orang lain, maka yang akan muncul adalah kepanikan. Banyak yang akan tanya biasanya, jadi solusinya apa? Solusinya perlu bangun sesuatu untuk diri sendiri. Kalian bisa cek juga di bennyjohan.com, saatnya bangun sesuatu sendiri untuk diri sendiri, karena kita semua perlu punya sistem. Nama saya Benny Johan.